Kebumen adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan ibu kotanya adalah Kota Kebumen. Kabupaten ini berbataskan dengan Kabupaten Banjarnegara di utara, berkabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas di sebelah barat. Kota Kebumen merupakan daerah di Indonesia yang mempunyai latar belakang kultur budaya dan sejarah yang berbeda-beda. Di Kota Kebumen terdapat sebuah desa yang bernama Desa Lemah Dhuwur di Kecamatan Kurawasan yang terletak di Kabupaten Kebumen. Luas wilayah Desa Lemah Dhuwur Kecamatan Kurawasan sebesar 3.384 hektar dengan jumlah penduduk 43 orang. Jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten berjarak 28 km. Melalui Gombong sampai Kebumen dengan menggunakan angkutan umum pedesaan. Masyarakat di Desa Lemah Dhuwur memproduksi lanting sebagai mata pencarian mereka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sana. Perkenalkan, nama saya Sulastri, Desa Lemah Dhuwur, RT 1, RW 3, Kecamatan Kurawasan. Jabatan saya dulu sebagai Kawal Keuangan. 2 tahun yang lalu saya mutasi menjadi Kadis pemerintahan Desa Lemah Dhuwur. Sebetulnya dulu di Desa Lemah Dhuwur itu terkenalnya adalah minyak lentik. Berhubung ada saingan minyak, yaitu minyak sawit, sehingga orang mengalihkan minyak lentik ke minyak sawit. Sehingga Lanting dulu berdiri di Lemah Dhuwur, kalau tidak salah itu berdiri tahun 1969, yang awal mulanya dibikin oleh Bapak Naspar. Dulu juga kebetulan sebagai perangkat desa di Lemah Dhuwur, yaitu sebagai Kebayan. Kalau dulu Kebayan, sekarang Kadis. Dege pikir anak sekandi. Sikus jare percuma ngenteni. Dulu masih manual semua untuk pembuatan lanting. Namun karena pengalian minyak kelapa menjadi ke minyak sawit, itu akhirnya minyak kelapa itu hampir punah, dan sekarang pun sudah punah, paling tinggal 2 orang, dengan alasan alih ke lanting karena alatnya sama yang digunakan untuk pembuatan lanting, yaitu dari alat pres, mesin parut, dan bak untuk merendam, yang dulu buat merendam kelapa, kalau sekarang buat merendam singkongnya. Di Desa Lemah Dhuwur terkenal dengan industri lantingnya. Dan bisa dibilang 80% masyarakat di sana memproduksi lanting. Karena itu, lanting menjadi salah satu mata pencarian penting bagi masyarakat di Desa Lemah Dhuwur. Dalam proses pembuatan lanting, harus melalui beberapa tahap, yaitu tahap pemilihan bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk membuat lanting menggunakan singkong. Pemilihan bahan baku singkong tidak boleh sembarang. Bahan baku singkong yang digunakan harus berkualitas baik dan memiliki kisaran usia 8 hingga 13 bulan. Tahap selanjutnya yaitu pencucian dan peririsan. Singkong yang sudah dipilih dengan kualitas baik, lalu dikupas di bagian kulitnya beberapa bagian hingga tuntas. Dan singkong yang sudah dikupas, lalu dicuci hingga bersih. Setelah itu, lalu masuk ke tahap perendaman. Singkong yang sudah dibersihkan selanjutnya direndam. Singkong yang direndam membutuhkan waktu sekitar 60 menit. Bila sudah direndam dengan waktu yang ditentukan, lalu diangkat dan ditiriskan. Singkong yang sudah ditiriskan, lalu masuk ke tahap pemarutan. Singkong yang sudah dikupas dan dibersihkan, lalu dimasukkan ke dalam mesin parut. Dan siapkan bak untuk menampung singkong yang sudah dimasukkan ke mesin parut. Singkong yang sudah diparut, lalu masuk ke tahap penghalusan singkong. Singkong yang sudah selesai diparut, lalu dipres dengan menggunakan alat mesin pres atau pipitan selama kurang lebih 2 jam hingga kering dan mengeras. Jika sudah dipres selama 2 jam, lalu singkong dimasukkan kembali ke dalam mesin parut untuk menghaluskan singkong agar tidak keras.
Setelah itu, masuk ke tahap mengukus. Singkong yang sudah tidak keras dalam mesin parut, lalu dibentuk menjadi bola atau bundar dan dikukus selama 5 menit. Setelah dikukus, lalu masuk ke tahap pembentukan angka 8. Bahan baku yang sudah dikukus, lalu dimasukkan ke dalam mesin blender yang menghasilkan bentuk menjadi seperti kacang panjang. Setelah menjadi bentuk seperti kacang panjang, lalu dibentuk seperti angka 8. Sampai saat ini masyarakat di Desa Lemadur membentuk angka 8 masih secara manual dan tidak menggunakan mesin karena belum ada mesin yang bisa membentuk lanting menjadi angka 8. Di tahap yang terakhir, yaitu tahap menggoreng. Setelah sudah dibentuk menjadi angka 8, bahan baku lalu digoreng. Dengan menggunakan minyak yang berkualitas baik, dalam tahap menggoreng lanting, api dalam kompor juga bisa menentukan bagaimana lanting berkualitas bagus atau tidaknya. Setelah semua proses pembuatan lanting selesai, lalu lanting yang sudah jadi akan di-pack ke dalam plastik dan lanting siap untuk diperjualbelikan. Harapan saya, ya karena itu adalah istilahnya pendapatan khusus dari Desa Lemadur, ya jangan sampai lanting itu punah. Terus ada terus karena untuk mengurangi pengangguran. Di samping itu juga sebetulnya sangat membantu bagi desa yang lain, yaitu termasuk ibu-ibu di desa lain juga membutuhkan tenaga untuk borong membuat lanting angka 8.